Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Syah Umar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dari pengamatan media sosial pada perusahaan LC Sign. Tugas analisis ini merupakan bagian tugas dari mata kuliah Perilaku Konsumen Digital yang diampu oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis. Baik, kita langsung saja. Apa itu LC Sign? LC Sign atau nama lengkap perusahaannya adalah Li Cheng Sign, adalah perusahaan manufaktur asal Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok, yang mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, dan produksi berbagai jenis papan nama, terutama yang menggunakan teknologi LED. LC Sign sendiri menawarkan berbagai jenis produk papan nama yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya, seperti papan nama custom, huruf timbul, dan produk papan nama lainnya. LC Sign sendiri punya beberapa keunggulan, seperti tadi kostumisasi papan nama yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu LC Sign juga menggunakan teknologi 3D, terus menggunakan material yang berkualitas tinggi. Lalu untuk beberapa produk LC Sign juga punya garansi antara 3-5 tahun, dan produk seperti non-luminous sign itu punya garansi seumur hidup. Lalu jangkauan global, jadi pasar utama LC Sign itu hampir seluruh negara, mulai dari wilayah Amerika Utara, beberapa negara di Eropa, lalu wilayah Oseania dan Asia, dan lain-lain. Kemudian untuk layanan pelanggan, jadi LC Sign ini punya layanan pelanggan yang fokus pada penyediaan solusi dan menjaga tingkat keluhan pelanggan yang rendah. Nah, sejak didirikan tahun 2011, LC Sign telah berkembang menjadi salah satu produsen terkemuka di bidang papan nama dengan lebih dari 380 karyawan dan fasilitas produksi seluas 12.000 meter persegi. Lalu untuk katalog produk LC Sign, ini dilansir dari website perusahaan LC Sign sendiri, yaitu lcsign.com. Jadi produk yang dipasarkan itu terdiri dari papan nama custom, neon sign, huruf timbul bercahaya, logo bercahaya, lightbox, infinity mirror LED, track letters, dan lain-lain. Nah, kemudian LC Sign sendiri punya beberapa akun media sosial dari berbagai jenis aplikasi. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Threads, X, dan LinkedIn. Nah, dalam aplikasi seperti Instagram dan TikTok sendiri, LC Sign itu punya lebih dari satu akun. Yang kayak seperti Instagram, itu dia punya lebih dari kurang lebih 10 akun, dan TikTok yang juga diperkirakan lebih dari 10 akun juga. Lalu untuk main consumer market, tadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa LC Sign itu punya jangkauannya global. Jadi dia meliputi beberapa negara, mungkin yang lebih banyaknya seperti di Amerika Utara, beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lain. Kemudian daerah Oseania seperti Australia, Selandia Baru. Lalu ada juga beberapa negara di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Nah, karena targetnya itu global, maka konten yang dibuat oleh tim media LC Sign itu menggunakan bahasa Inggris dalam mengenalkan dan memasarkan produk-produknya. Lalu hal ini juga bisa dibuktikan dari followers akun TikTok LC Sign yang @lcsign_lightbox, bahwa sebanyak 31% dari total jumlah followers akun TikTok LC Sign tadi itu berasal dari negara Amerika Serikat. Lalu kemudian 6% dari Filipina, Inggris sebesar 5%, dan lain-lain. Dan untuk data ini diambil dari situs xsolid.com per tanggal 13 Mei 2025. Nah, untuk konten LC Sign sendiri, ini setiap pembuatan kontennya di media sosial LC Sign itu diurus oleh Departemen Media Sosial LC Sign. Nah, ikon utama dalam hampir setiap konten yang diposting di akun LC Sign itu adalah Tony Zhu, yang merupakan seorang salesman di perusahaan LC Sign. Nah, konten yang diposting ini umumnya adalah konten pemasaran produk, tapi dikemas dengan cara yang menarik.
contohnya konten pemasaran produk yang menggunakan aksen atau berbagai bahasa dari berbagai negara, seperti misalnya menggunakan bahasa Spanyol, bahasa Jepang, India, dan lain-lain, atau menggunakan bahasa Inggris tapi dengan logat Texas kayak gitu. Atau bisa juga dengan meniru gaya bicara tokoh-tokoh terkenal seperti Presiden Donald Trump, atau juga ada konten yang men-stitch akun lain, lalu kemudian dia memberikan suatu reaksi atau perkataan singkat dari si Tony atau timnya yang dilanjutkan dengan memasarkan produk LC Sign. Nah, terkadang untuk LC Sign sendiri ini juga berkolaborasi dengan beberapa influencer lain dalam memasarkan produknya. Selain itu, akun yang mengkompilasi konten dari LC Sign seperti dari akun komedi atau akun meme itu kemudian mengajak LC Sign untuk berkolaborasi, yaitu dengan fitur Instagram collaboration. Lalu nanti saat pihak LC Sign menerima kolaborasi post tersebut, nanti itu dapat menjangkau lebih banyak audiens dari akun komedi atau meme tadi. Nah, tadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Tony Zhu ini kan adalah seorang salesman dan dia juga tim media sosial LC Sign. Jadi pada awalnya di tahun 2023, saat memulai videonya di TikTok, itu jumlah views-nya itu hanya berada di angka kisaran 10-30 ribuan saja. Tapi meskipun demikian, Tony Zhu sama timnya ini selalu konsisten dalam membuat video, bisa satu hari satu video atau lebih dalam satu hari itu. Nah, terus kemudian sampai suatu ketika ada satu video yang mencapai views di angka puluhan juta. Nah, sejak saat itulah LC Sign dan melalui Tony Zhu juga itu mulai dikenal gitu. Nah, tapi Tony dan timnya itu juga selalu bereksperimen dalam membuat videonya. Jadi dia tidak stagnan dalam bentuk format atau formula yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas akun media sosial LC Sign dalam sebulan terakhir di aplikasi Instagram, yaitu pada 2 akun, lalu kemudian pada aplikasi TikTok, dan pada aplikasi YouTube. Nah, pertama ada dari akun Instagram LC Lightbox, @LC_Lightbox. Ini dilansir dari situs socialblade.com per tanggal 13 Mei 2025. Jadi jumlah followersnya sebanyak 2 juta, sekitar 2,4 juta, dan engagement rate-nya sebesar 1,56%. Lalu untuk profil growth-nya sendiri, ini dari situs app.notjustanalytics.com per tanggal 13 Mei 2025. Dalam sebulan terakhir itu followernya selalu bertambah, selalu naik. Dan kemudian untuk daily growth-nya, ini terjadi kenaikan followers tertinggi pada tanggal 16 April 2025, yaitu sebesar 16.000. Nah, pada situs pada akun Instagram @LC Lightbox itu jumlah views terbanyaknya dalam sebulan terakhir ada 3 reels yang dikolaborasikan postnya dengan akun @ISODailyFeeds dengan jumlah views terbanyaknya sebanyak 6,2 juta, disusul dengan views sebanyak 4,9 juta dan 4,5 juta. Lalu untuk akun Instagram selanjutnya yaitu @ledsign_LC Sign. Di sini followersnya sebanyak 1,2 juta, lebih rendah dari yang sebelumnya, tapi engagement rate-nya dia lebih tinggi, yaitu sebesar 2,1%. Untuk profile growth-nya sendiri, dia juga sama seperti @LC Lightbox. Itu dia selalu stagnan naik untuk jumlah followersnya dalam sebulan terakhir. Kemudian untuk daily growth-nya sendiri terjadi penambahan follower tertinggi pada tanggal 18 April 2025 sebesar 17 ribuan. Lalu untuk postingan views terbanyaknya, ini yang paling atas sebesar 2,8 juta views yang merupakan konten kolaborasi dengan influencer bernama Alex Chen, dan disusul dengan views sebanyak 2 juta dan 1,9 juta. Lalu untuk akun TikTok @LCSign_Lightbox, di sini untuk total engagement-nya dia juga lumayan tinggi, yaitu sebesar 8,8%, dengan jumlah followers-nya itu sebesar 1,6 juta followers. Ini dari akun xsolid.com per tanggal 13 Mei 2025. Nah, untuk profil growth ini juga sama juga, jadi dia terjadi penambahan followersnya itu dia bukan stagnan, selalu bertumbuh.
Lalu kemudian untuk postingan dengan views sebanyaknya dalam sebulan terakhir, terdapat 3 video. Jadi yang pertama itu dengan peringkat sebesar 2,8 juta, lalu disusul dengan sebanyak 2,3 juta views dan 1,9 juta views. Nah, ini terdapat best videos on TikTok ini dari situs exolid.com pertanggal 13 Mei 2025. Itu ada 4 video terbaik yang dikategorikan dari most view atau yang paling banyak dilihat, most like yang paling banyak disukai, most commented itu yang paling banyak dikomentari, dan most share itu yang paling banyak dibagikan. Lalu kemudian kita beralih ke akun YouTube LC Sign pada @lcsign. Di sini dia dari socialblade.com itu jumlah subscribersnya sebesar 209.000 dan jumlah views totalnya ini per tanggal 13 Mei 2025 kemarin itu 38 jutaan. Dan ini untuk channel YouTube-nya sudah dibuat dari tanggal 11 Juni 2019. Untuk profile growth-nya sendiri dari socialblade.com juga itu dalam 30 hari terakhir terdapat penambahan jumlah subscriber sebanyak 11 ribuan, dan untuk views-nya itu selama 30 terakhir sebesar 4,7 M. Kemudian untuk YouTube ini kan ada 2, ada YouTube Shorts dan YouTube video biasa. Nah, kalau dari YouTube Shorts itu dalam sebulan terakhir jumlah viewers di akun YouTube LCZ itu nggak mencapai angka 1 juta, dan terdapat beberapa video shorts yang mencapai angka ratusan ribu, namun hanya pada saat bulan April awal saja. Nah, saat memasuki bulan Mei saat pengamatan ini terjadi, itu jumlah viewersnya rata-rata masih di angka kisaran puluhan ribu. Terus kalau lihat video shorts yang di bagian populer, itu jumlah viewersnya itu bisa mencapai angka 2 jutaan dalam waktu posting video shorts tersebut pada 3 atau 4 bulan terakhir. Dan bahkan ada juga yang di bagian YouTube Shorts populer ini video yang dari tahun 2024. Lalu kalau untuk YouTube videos yang biasa yang bukan YouTube Shorts, itu malah jumlah viewersnya nggak mencapai angka puluhan ribu. Lalu video biasanya yang bisa mencapai 1000 itu setelah 2 atau 3 minggu sejak videonya diposting. Jadi ini memang agak jomplang dibanding YouTube Shorts. Lalu kemudian di bagian kategori populer, jumlah viewersnya juga hanya mencapai angka puluhan ribu aja. Sangat beda jauh dengan versi YouTube Shorts kayak gitu. Lalu kemudian untuk analisis pengamatan di akun media sosial Exign tadi berdasarkan yang telah kita bahas sebelumnya di 2 akun Instagram, 1 akun TikTok dan 1 akun YouTube dalam sebulan terakhir. Jadi yang pertama dari Instagram, TikTok dan YouTube itu semuanya memiliki pertumbuhan jumlah followers yang selalu bertumbuh. Cuma mungkin memang agak kecil yang di YouTube. Nah, ini tadi untuk jumlah followers ini tadi diambil datanya dari situs seperti socialblade.com tadi, AppNotJust Analytics dan exolid.com. Terus kemudian kalau untuk Instagram dan TikTok itu ada lonjakan kenaikan followers secara drastis di bulan April. Itu mungkin terjadi karena pasca tur streamer ISOSpeed ke Cina pada akhir Maret hingga awal April lalu. Lalu untuk tingkat engagement, ini tadi yang bisa dipantau hanya akun Instagram dan TikToknya saja. Nah, meskipun akun @lclightbook itu punya jumlah followersnya 2,4 juta dan akun @lcsign itu sebanyak 1,6 juta, tapi secara engagementnya itu lebih tinggi yang di @lcsign karena dia sebesar 2,1%, sedangkan kalau di @lclightbook walaupun dia followersnya 2,4 juta, itu tingkat engagementnya cuma sebesar 1,56% saja. Nah, kalau tadi TikTok sendiri itu dibandingkan dengan akun Instagram ya, dia tingkat engagementnya sebesar 8,8%. Lalu untuk jumlah viewsnya ini, jumlah views terbanyak selama sebulan terakhir dipegang oleh akun Instagram @lclightbox dibandingkan dengan akun Instagram @ledsign_lcsign dan akun TikTok @lcsign_lightbox. Jadi meskipun akun @lclightbox ini punya viewsnya sebanyak 6,2 juta, banyaknya jumlah viewersnya ini dipengaruhi oleh akun Clipper atau akun yang
dia mengambil cuplikan video dari @iso_dailyfeeds sehingga jumlah viewsnya besar. Tadi kan dia mengkolaborasikan dengan akun LC Sign, jadi dia bisa menjangkau lebih banyak audiens seperti itu. Nah ini karena tadi kan bulan April kan ada kunjungan ISOSpeed ke Cina. Jadi memang ISOSpeed dan Tony Zhou itu dia sempat collab. Jadi karena ada video-video mereka yang diambil sama konten-konten akun Clipper seperti itu, kemudian dikolaborasikan dengan akun LC Sign, itu menjadi meningkatkan jumlah viewersnya seperti itu. Nah, tadi ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk kenapa ada lonjakan yang sangat besar di bulan April terutama, itu karena ada kunjungan ISOSpeed ke Cina dari akhir Maret hingga awal April. Nah, karena adanya antisipasi penggemar baik dari ISOSpeed, kemudian dari Tony Zhou LC Sign yang dia sebagai ikon dari LC Sign sendiri, itu turut meningkatkan engagement untuk akun LC Sign selama sebulan terakhir, khususnya di Instagram dan TikTok. Ya, jadi jumlah followers, views, dan like hingga komentarnya itu sangat meningkat drastis pasca adanya si streamer ISOSpeed ini. Nah, lalu kita akan bahas mengenai pendekatan konten dan reaksi penonton. Jadi tadi kan yang telah dibahas juga sebelumnya, bahwa Tony Zhou sama timnya itu dalam mempromosikan produknya itu dia gak cuma promosi aja, tapi dia menciptakan suatu iklan yang menghibur dan menyenangkan untuk ditonton oleh orang-orang. Nah, jadi orang-orang sendiri ini yang terutama yang penggemar setianya seperti saya itu selalu menanti si Tony dalam mempromosikan produknya. Jadi cuma memang walaupun nggak semua orang itu nantiin kontennya yang bertujuan untuk membeli produknya kayak gitu. Jadi ya mereka nunggu Tony bikin konten itu hanya karena ingin melihat si Tony dan timnya itu bikin konten seperti itu, konten seperti apa yang mereka buat kayak gitu. Walaupun orang-orang yang mungkin seperti saya atau orang-orang yang lain yang cuma pengen lihat si Tony-nya aja tapi nggak ada kepikiran beli produknya, itu lama-lama menjadi kepikiran untuk membeli produknya. Jadi karena pendekatannya si Tony dan timnya ini dengan membuat konten-konten yang menarik dan unik, itu bermunculan calon-calon pelanggan yang suatu saat dia itu bisa menjadi calon pelanggan yang ingin membeli produknya, meskipun sebenarnya orang tersebut itu nggak butuh banget seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini dari pengamatan di akun media sosial yang telah diamati dalam Instagram, TikTok, itu ada beberapa komentar yang mereka itu sebenarnya mereka nggak butuh papan nama, nggak butuh sign atau neon box atau apa, tapi mereka kayak pengen beli karena faktor si Tony dan timnya tadi seperti itu. Jadi dari komentar yang sudah dihimpun ini, calon pelanggan tersebut ada beberapa yang dia memang nggak perlu, tapi karena si Tony-nya itu mereka kedepannya mungkin akan berencana membeli papan nama dari LC Sign seperti itu. Lalu kemudian ini juga ada review dari pelanggan, dan reviewnya ini dari para pelanggan baru yang dihimpun ini seperti dari influencer TikTok bernama Joe Swayze dengan followersnya sebanyak 275.000. Itu dia punya 2 konten video yang membahas mengenai pembelian produk LC Sign. Jadi si Joe Swayze ini dia membuat konten dan menunjukkan kepada para followersnya, penontonnya, bahwa dia ini lagi sedang membeli produk LC Sign ya. Nah, dan ini produk LC Sign ini seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang dipromosikan seperti itu? Dan memang dari video tersebut si Joe Swayze ini bilang bahwa produk yang sudah dia pesan dari LC Sign itu sangat bagus kayak gitu. Jadi memang yang Tony dan tim lakukan dalam mempromosikan produknya itu bukan hanya cuma
isapan jempol belaka. Jadi bukan hanya omong saja, tapi dibuktikan dengan produknya yang memang berkualitas tinggi seperti itu. Dan ini juga dari beberapa akun TikToker lainnya, mereka juga melakukan kayak konten unboxing, konten review atas papan namanya seperti itu. Nah, kesimpulan dari pengamatan akun media sosial LC-Sign, jadi LC-Sign ini dapat dikatakan dia sukses jika kita melihat dari tingkat engagement yang tinggi dan followers yang selalu naik dan selalu bertumbuh dalam setiap harinya. Tony Zhou dan tim yang dalam membuat konten produk LC-Sign yang menghibur audiens secara global, karena memang utamanya kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu dapat menarik minat calon-calon pelanggan baru dari berbagai negara, seperti tadi kumpulan komentar-komentar yang mereka tuh aslinya nggak butuh tapi jadi pengen beli seperti itu. Nah, selain dari faktor konten, kualitas produk yang baik, garansi yang ditawarkan, serta respon yang baik dari tim bagian pemesanan LC-Sign, itu juga menambah rasa kepercayaan pelanggan. Jadi nggak cuma omong kosong dalam konten aja, tapi dibuktikan dengan kualitas produk dan tim yang bekerja dengan baik seperti itu. Lalu faktor-faktor kayak collab dengan beberapa influencer, review dari pelanggan tadi kayak Joshua tadi, lalu kemudian kedatangan streamer ISOSpeed ke Cina itu juga menambah tingkat engagement bagi LC-Sign. Yang menjadi catatan di sini ialah pada akun YouTube LC-Sign, yaitu dia nggak mendapatkan tingkat engagement yang sebesar seperti akun Instagram dan akun TikToknya. Kemudian padahal kan pengguna YouTube itu kan salah satu pengguna terbanyak kedua di dunia, jadi agak disayangkan kalau yang di YouTube-nya ini dia pertumbuhannya nggak sebesar dengan Instagram dan TikTok seperti itu. Mungkin kalau misalnya bisa diberikan saran kepada perusahaan LC-Sign, walaupun sebenarnya mungkin sudah sempat dilakukan juga, jadi harus merambah dalam bagian YouTube Shorts, karena orang-orang saat ini kan mereka lebih suka melihat video-video yang lebih singkat tapi juga menghibur. Nah, memang dalam Instagram dan TikTok itu kan mereka kuatnya di video reels mereka yang promosi produknya itu pendek tapi juga menarik dan lucu atau menghibur. Nah, itu sebenarnya di dalam YouTube-nya mereka juga sempat repost, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan kembali untuk pembuatan konten di YouTube mereka kayak gitu. Jadi biar bisa setidaknya menyamakan kedudukannya dengan Instagram dan TikTok. Nah, ini tadi untuk salah satu case lainnya, format konten pemasaran produknya itu juga harus tetap dilakukan eksperimen. Karena kalau misalnya format kontennya itu masih seperti itu aja atau menggunakan formula yang sama, maka nanti penonton itu akan bosan dan tingkat engagement-nya nanti akan semakin menurun. Jadi memang Tony Zhou dan timnya ini harus putar otak gimana caranya biar penonton itu nggak bosen. Lalu kemudian buat konten yang dapat berinteraksi langsung dengan para penonton, seperti live office tour atau sesi Q&A dengan Tony Zhou di akun LC-Sign. Lalu kemudian mungkin ini saran yang bisa lumayan juga, yaitu mengadakan giveaway produk bagi followers yang beruntung. Bisa juga dengan mengirimkan produk ke influencer besar untuk menambah lebih banyak engagement. Tapi mungkin ini kalau untuk yang saran ini mungkin tidak terlalu pengaruh signifikan karena mereka juga akunnya sebenarnya sudah gede kayak gitu, jadi nggak perlu menggunakan giveaway juga nggak apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu buat promo untuk produk-produk LC-Sign, jadi biar bisa lebih menjangkau calon pelanggan yang ingin membeli tapi terkendala oleh harga yang mungkin dirasa masih terlalu tinggi, atau mungkin dengan kan karena jangkauannya global, jadi mungkin mereka kayak wah mahal nih karena biaya ongkos kirimnya yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasih promo atau segala macam, terutama untuk yang pembelinya itu di luar Cina seperti itu. Lalu kemudian tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu lebih mengelola dan meningkatkan kembali akun media sosial yang lain yang tingkat engagement-nya ini masih cukup rendah kayak YouTube, X atau Facebook. Baik, sekian analisis dan pembahasan terkait pengamatan akun media sosial pada perusahaan LC-Sign dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.